200 pemuda terbaik Papua Barat mengikuti Latsar Milkomca tahun 2023. Bupati Pegunungan Arfak Yose Saroi melantik pejabat administrator dan kepala distrik di kantor distrik Hing. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Selasa 9 Mei 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Papua Barat Daya baru menerima pendaftaran 4 bakal calon anggota DPD RI. Tinggal tersisa 8 orang balon DPD RI yang belum mendaftar. Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Barat Daya telah menerima pendaftaran 4 anggota bakal calon DPD RI dari Dapil Papua Barat Daya. 4 orang yang telah mendaftar ke KPU yakni pada tanggal 4 Mei Sanusi Rahang Nimas, tanggal 5 Mei Amos Atkanang, tanggal 7 Mei Hasbi Suaib, dan tanggal 8 Mei Mamberop Rumakiek. Bacalek DPD RI incumbent atas nama Mamberop Rumakik tiba di kantor KPU Papua Barat Daya sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Timur. Dia diantar dengan massa pendukungnya, diiringi dengan suling tambur dan tarian Papua. Setelah tiba di KPU, Bacalek DPD RI ini langsung disambut oleh PLT Ketua KPU Papua Barat Daya dan Ketua Bawaslu Papua Barat dan selanjutnya untuk melakukan pendaftaran. PLT Ketua KPU Papua Barat Daya Fatmawati mengatakan, pendaftaran bakal calon anggota DPD RI dalam pemilihan umum tahun 2024 berisi 12 nama balon DPD RI yang dinyatakan memenuhi syarat. Mamberok Rumakik dengan jumlah memenuhi syarat dukungan 1.460 di 6 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya. Fatmawati menjelaskan, setelah resmi menerima pendaftaran 4 orang bakal calon anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, tinggal tersisa 8 orang balon DPD RI yang belum mendaftar. Pihak KPU akan menunggu hingga proses pendaftaran akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2023. Sementara pendaftaran bakal calon legislatif partai politik DPR Provinsi, kata Fatmawati, Partai Nasdem akan mendaftar pada tanggal 10 Mei. DPD RI Dapil Papua Barat Daya yang sudah dibuka sejak tanggal 1 Mei sampai dengan hari ini 8 Mei. Untuk bakal calon anggota DPD itu sudah 4 orang yang daftar. Pertama di tanggal 4 Mei itu ada Pak Sanusi Rahanimas, kemudian tanggal 5 Mei ada Pak Amos Atkana, tanggal 7 Mei kemarin ada Pak Hasbi Suaib, dan yang terakhir hari ini ada Pak Mamberop Rumakik. Jadi 4. Berarti masih tersisa 8 bakal calon anggota DPD Dapil Papua Barat Daya yang masih kami tunggu sampai dengan tanggal 14 Mei. Sementara bakal calon anggota DPD RI Mamberok Rumakik mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Provinsi Papua Barat Daya yang telah memberikan dukungan persyaratan pencalonan bagi dirinya. Ia mengungkapkan sebagai anak asli asal Sorong untuk memperjuangkan daerahnya terlebih khusus di daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya agar jauh lebih maju ke depan. Dan terima kasih untuk masyarakat Provinsi Papua Barat Daya yang telah memberi dukungan pada persyaratan pencalonan dan juga sudah 2 kali mendukung sebagai anggota DPD RI, yaitu periode 2014, 2019, dan 2024 yang sekarang masih aktif, dan hari ini kembali untuk provinsi yang baru, Provinsi Papua Barat Daya. Karena kami semua anak Sorong, kampung halaman di sini, jadi kami kembali lagi bertarung untuk memperjuangkan daerah kami yang sebenarnya sudah jauh lebih maju, jauh lebih baik, dan karena itu bisa menjadi provinsi terbaik membawa perubahan untuk masyarakat kita di Papua Barat Daya. Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, hingga hari ke-9 sebanyak 8 bakal calon DPD perwakilan Papua Barat dan 2 partai baru yang sudah mendaftar bakal calonnya ke KPU Papua Barat.
Selanjutnya saya persilakan. Sejak dibukanya pengajuan bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Papua Barat ke KPU Papua Barat dari tanggal 1 Mei hingga 14 Mei mendatang, baru sekitar 8 bakal calon DPD Perwakilan Papua Barat yang sudah mendaftar ke KPU Papua Barat. Untuk di hari ke-9, bakal calon DPD yang mendaftar sejak pagi hari hingga sore hari yaitu Lamek Doan Siba, William Abraham Ramar, dan Sakarias Veneteruma. Proses pendaftaran diterima oleh Ketua KPU Papua Barat didampingi anggota serta Bawaslu Papua Barat. Ketua KPU Papua Barat saat ditemui mengatakan di hari ke-9 dari 13 bakal calon DPD yang akan mendaftar baru sekitar 8 orang yang mendaftar. Sedangkan partai politik baru 2 partai yang mendaftar. Ketua KPU berharap agar semua bakal calon dan juga partai dapat menggunakan waktu luang untuk mendaftar. Ditambahkannya, pemberkasan saat ini akan terus berjalan. KPU akan melakukan verifikasi berjalan, persyaratan calon DPD dan juga partai. Harus lengkap, apabila ada kekurangan dapat segera dilengkapi. Kekurangan satu dokumen akan mempengaruhi. Sampai dengan hari ini, hari ke-9 ditutup, hari ini hanya masuk 3 bakal calon sehingga total DPD yang sudah mendaftar di KPU Papua Barat dari 13 sudah 8, berarti masih tersisa 5 calon lagi yang kita tunggu mulai tanggal besok 10 sampai 14 di pukul yang sama, yaitu berakhir pukul 3.59. Untuk partai yang memang hari ini tetap tidak ada, baru 2 yang kemarin, Partai Umat dan PKS. Dengan demikian maka mengingat waktu dan waktu pelayanan, tentu KPU kita akan terus berusaha menjemput bola. Pertama, secara administrasi kami bertugas untuk mendekatkan informasi dengan partai politik, sehingga tadi kami sudah pleno. Kalau hari ini kita lihat masih belum ada, tentu ada berkawan kembali lagi, mengingatkan waktu dan dokumen-dokumen yang disiapkan. Jadi semua masih berproses. Jadi belum ada yang tuntas. Jadi misalnya DPD, dia punya persyaratan kan dukungan sama syarat calon. Dukungan sudah selesai, dapat 1.000 lebih masing-masing dengan SK. Tapi sekarang syarat calon adalah KTP, ijazah dan seterusnya. Ini harus kumulatif lengkap. Jadi tidak ada yang aman bagi calon sampai dengan hari ini. Ya. Itu maksud saya. Jadi pemberkasan sekarang ini menentukan dia lengkap baru bisa masuk di DCS. Agustinus Sinonaa, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Papua Barat mengatakan, saat ini sudah berada di tanggal 9 Mei 2023, maka waktu tersisa 5 hari. Diharapkan calon DPD dan juga partai politik yang berkasnya sudah lengkap dapat melakukan proses pendaftaran agar tidak terjadi penumpukan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa sampai dengan hari ini terhitung sampai dengan tanggal 14 ini kita punya waktu hanya 5 hari. Nah, seperti yang sudah kita lihat bersama, bahwa sampai pada hari ini DPD yang baru mendaftar 8, masih ada tersisa kurang lebih 5 ya. Ya. Kemudian partai politik baru 2. Dengan waktu yang tersisa 5 hari ini, Bawaslu berharap supaya kalau bisa teman-teman DPD maupun partai politik yang pemberkasannya sudah lengkap, ya, bisa memanfaatkan hari yang ada ini untuk segera mendaftar supaya jangan terjadi penumpukan di last minute atau di hari akhir. Hingga hari ke-9 proses pengajuan bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Papua Barat ke KPU Papua Barat berjalan aman dan lancar. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebagai komitmen bersama seluruh petugas pemasyarakatan untuk mewujudkan lapas yang bebas dari peredaran handphone, pungli, dan narkoba atau Halinar, Selasa pagi tadi kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua Barat melaksanakan apel deklarasi Zero Halinar. Sebagaimana arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terkait maraknya pengaduan terhadap lapas rutan mengenai peredaran narkoba, penipuan online, pungli, dan lain-lain. Melalui surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka pada Selasa tanggal 2 Mei 2023, Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melaksanakan apel deklarasi Zero Halinar
sebagai komitmen bersama seluruh petugas pemasyarakatan untuk mewujudkan lapas yang bebas dari peredaran handphone, pungli, dan narkoba yang disingkat dengan Halinar. Usai memimpin apel deklarasi Siro Halinar, Kepala Kemenkumham Papua Barat, Taufikur Rahman, kepada media mengatakan bahwa deklarasi ini juga diharapkan menjadi komitmen bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan agar berkomitmen untuk tidak memiliki barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba. Ia berpesan kepada para WBP agar tidak pernah jenuh terhadap penggeledahan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Karena memang penggeledahan merupakan salah satu kewajiban petugas pemasyarakatan. Jadikanlah penggeledahan sebagai kebutuhan untuk kebaikan kita bersama. Pada kesempatan ini juga dilakukan pemusnahan sejumlah barang sitaan dari kamar warga binaan yang dilakukan belum lama ini di Lapas Kelas 2B Manokwari, Lapas Anak, dan Lapas Perempuan Manokwari, mulai dari kaca, handphone, dan kipas angin. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sebanyak 200 pemuda terbaik dari Papua Barat dan Papua Barat Daya yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan komponen cadangan atau Komcat ikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil tahun 2023 yang dibuka oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayor Jenderal Dadang Herdayudra. Pembukaan penerimaan komponen cadangan atau Komcat dilakukan dalam upacara militer di lapangan Makodam Trikora Arfai 1 Manokwari, Papua Barat pada Senin 9 Mei 2023 kemarin. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Dirjen Potham menyampaikan bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemham dan TNI saja, namun menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa lainnya. Di samping itu, komponen cadangan sebagai subsistem pertahanan negara harus dipersiapkan sejak dini. Di kesempatan yang sama, usai pelaksanaan upacara dilaksanakan, Dirjen Potham berharap kegiatan pelatihan dasar militer selama 3 bulan ini dapat berjalan dengan baik. 2.500 orang yang akan dilatih secara keseluruhan, outcome-nya menjadi role model di lingkungannya dan membawa aura positif. Dengan dibukanya kegiatan pelatihan dasar militer ini yang akan dilaksanakan pelatihan selama 3 bulan dapat berjalan dengan baik. Ya, 2.500 orang yang akan dilatih, mudah-mudahan outcome-nya menjadi orang-orang ya, menjadi role model di lingkungannya dan membawa aura positif. Sementara itu, Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Gabriel Lema menegaskan bahwa pada prinsipnya dalam konteks pembinaan terhadap masyarakat, inilah role model yang menunjukkan bahwa sejatinya masyarakat selalu mencintai tanah airnya. Sementara itu, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Dr. Andes Daniel Tahimonang Silitonga, yang juga ikut hadir dalam acara tersebut, ikut menyambut baik dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada negara yang sudah memberikan pelatihan kepada sejumlah masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya yang akan menjadi komponen cadangan. Sebagai informasi, komponen cadangan Matra Darat terdiri dari Kodam 1, Bukit Barisan 500 orang, Kodam 13 Merdeka 300 orang, Kodam 9 Udayana 500 orang, Kodam 18 Kasuari 200 orang, komponen cadangan Matra Laut 500 orang, dan komponen cadangan Matra Udara 500 orang. Dalam Latsarmil tersebut, Kemhan memberikan dukungan berupa truk 8 unit, sepeda motor 25 unit, Alkom terdiri dari repeater 1 set dan HT 60 unit untuk mendukung pelaksanaan selama latihan Komcat di wilayah Kodam 18 Kasuari. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi berikut dari Kabupaten Pegunungan Arfak. Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy melantik pejabat administrator dan kepala distrik di kantor distrik Hink. Pejabat yang dilantik adalah Kepala Distrik Hink yang dijabat oleh Silai Saroy dan Sekretaris Distrik Hink dijabat oleh Elvis Nuham. Setelah pada bulan April lalu melantik sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak,
Kini Bupati Yosya Saroy kembali melantik pejabat administrator dan kepala distrik. Hanya 2 orang pejabat yang dilantik, yaitu kepala distrik dan sekretaris distrik Hing. Pelantikan berlangsung di kantor Hing yang turut disaksikan Sekretaris Daerah Everdoan Siba, sejumlah pimpinan OPD serta masyarakat. Dalam arahannya, Bupati Yosya Saroy berpesan kepada Kepala Distrik dan Sekretaris Distrik Hing agar segera menjalankan fungsi tugasnya dengan merangkum semua perangkat distrik dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja. Sudah bisa dapatkan barisan dengan semua, baik sekretaris kampung dan juga semua pegawai yang ada di distrik ini untuk bagi tugas tanggung jawab kepada mereka. Dan tinggal Bapak Distrik awasi. Ada sekretaris distrik tinggal sebagai administrator di distrik ini tinggal jalan. Dan saya juga berharap dalam waktu dekat sudah harus siap untuk terima jabatan kepala distrik yang lama kepada distrik yang baru supaya segera jalankan tugas tanggung jawab karena pelayanan ini sudah mulai jalan. Umpama yang saat ini adalah bantuan dana bansos dari pusat maupun bantuan-bantuan dan juga hak-hak daripada aparat kampung. Jadi jangan sampai pelantikan hari ini mengakibatkan sampai urusan terlalu panjang. Tetapi segera beradaptasi dan menyesuaikan diri supaya bisa mengakomodir dan juga melayani masyarakat, terutama hak-hak daripada aparat-aparat kampung yang sampai saat ini belum jalan, segera membantu untuk urusan. Bupati sempat menyoroti sejumlah pejabat yang telah dilantik beberapa waktu lalu yang tidak menerima dimutasi ke jabatan baru. Padahal kata Bupati, hal tersebut merupakan hak dan kewenangan seorang pimpinan dalam menempatkan setiap pejabat. Selain itu, mutasi dilakukan juga sesuai penilaian pimpinan, sehingga tidak perlu ada intervensi dari pihak manapun, apalagi dari bawahan yang akan dimutasikan. Ada aturan, terus ada pimpinan menilai. Dia mau tempatkan di mana saja harus siap, bersedia untuk menerima itu, tidak bisa membantah. Ini kalau membantah ini, wah ini saya ini mewakili Allah di dunia ini. Nanti baca Roma itu, pemerintah itu hamba Allah di dunia ini. Kalau kita mau melawan ya, berarti sama kita melawan Tuhan. Ya kita ini mewakili Tuhan di tengah-tengah masyarakat di dunia ini. Jadi harus wajib untuk kita menghargai, menghormati, mau mutasi kemana, mau demosi kemana, mau rotasi kemana, harus siap menerima. Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-116 tahun 2023 untuk wilayah Kabupaten Fakfak dipusatkan di Kampung Malakuli, Distrik Karas. Sehingga untuk mempersiapkan pelaksanaannya, maka dilakukan pra-TMMD oleh tim taktis dari Kodim 1803 Fakfak. Dandim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Trihandoko Wicaksono, yang ditemui di Makodim 1803 Fakfak mengatakan, setelah dilakukan rapat koordinasi teknis yang dipimpin langsung oleh Aster Kasat pada 3 Mei 2023 lalu, sehingga saat ini dilakukan pra-TMMD oleh tim taktis yang dipimpin langsung oleh jajaran Kodim 1803 Fakfak. Menurut Letkol Handoko, pelaksanaan TMMD akan dimulai pada 10 Mei 2023 dan akan berakhir pada 8 Juni 2023, di mana pekerjaan fisik akan menjadi fokus adalah pembangunan sumur bor untuk air bersih dan pembangunan jalan lingkungan. Lokasi yang menjadi pusat TMMD tahun ini adalah Kampung Malakuli, Distrik Karas. Perlu saya sampaikan bahwa kita sudah mulai melaksanakan tahapan pra-TMMD reguler ke-116 tahun anggaran 2023 yang kebetulan berada di wilayah Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak. Tahapan pra-TMMD ini
kegiatan yang pertama kita menyiapkan potis yang ada di wilayah distrik Karas dan menyiapkan perlengkapan sarana maupun prasarana yang lain. Kemudian nanti tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 kita sudah melaksanakan kegiatan mulai tahap untuk TMMD-nya. Kegiatan yang akan kita laksanakan di distrik Karas Kampung Malakuli ini meliputi kegiatan fisik dan non-fisik. Kampung Malakuli Distrik Karas merupakan salah satu kampung terluar di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Terletak kurang lebih 52 mil laut dan hanya bisa ditempuh jalur laut karena jalan darat dari Fakfak ke Karas yang dibangun belum tuntas. Distrik Karas memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan, terutama wisata bahari dan wisata alam. Frans Tamaela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Gereja Protestan Indonesia atau GPI Papua yang pada tanggal 25 Mei 2023 genap berusia 38 tahun melayani di tanah Papua, menggelar kegiatan Bulan Bakti yang dicanangkan pada 3 Mei 2023 lalu. Gereja Protestan Indonesia GPI Papua mulai melembaga pada 25 Mei 1985 di tanah Papua dan hingga tahun ini tepatnya 25 Mei 2023 GPI genap berusia 38 tahun melayani di tanah Papua. Dalam rangka memperingati HUT ke-38 diselenggarakan berbagai kegiatan yang dimulai pada 1 Mei 2023 bertempat di Gedung Serbaguna, Gereja Ebenezer, Fakfak, dan Kantor Sinode GPI Papua. Dalam pertemuan hari pertama, melibatkan para pimpinan klasis GPI setanah Papua dari wilayah pelayanan di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pertemuan itu, para ketua klasis menyampaikan informasi penting seputar pelayanan di klasis masing-masing kepada forum yang dihadiri para pimpinan Majelis Pekerja Sinode GPI Papua, yaitu Ketua Umum Pendeta Donald Salima, Wakil Ketua 1, Pendeta Rudi Palirat, Wakil Ketua 2, Rudi Irianto, Wakil Ketua 3, Pendeta Tony Fenan Lampir, Sekretaris Umum Pendeta Bainangki Lawir, dan Wakil Sekretaris Pendeta Dorlince Tuturop. Di hari kedua digelar semiloka dan juga seminar ibadah dan budaya etnis, seminar nyanyian inkulturasi, dan seminar perjumpaan gereja dengan budaya. Sementara di hari ketiga digelar pertemuan GPI Papua bersama Yayasan Ekonusa untuk mendengar masukan dari para pimpinan klasis GPI setanah Papua dan penandatanganan kesepahaman kerjasama Gereja Protestan Indonesia Papua dan Yayasan Ekonusa. Di sini pihak Ekonusa menyampaikan selayang pandang Ekonusa, pemaparan tentang investasi dan kerusakan lingkungan di tanah Papua, dan pemaparan program ketahanan pangan GPI Papua tahun 2023. Di kesempatan ini juga digelar pencanangan Bulan Bakti GPI Papua dalam usia ke-38 tahun, di mana acara ini dihadiri langsung Bupati Fakfak Untung Tamsil, termasuk mantan Bupati Kaimana, Matias Mairuma, dan para tokoh GPI Papua yang berdedikasi dalam berdirinya GPI di tanah Papua, serta para pelayan di klasis Fakfak dan klasis Hirenkoka. Ketua Sinode GPI Papua Pendeta Donald Salima mengapresiasi pemerintah daerah setanah Papua, khususnya pemerintah Kabupaten Fakfak yang telah menopang seluruh pelayanan Gereja Protestan Indonesia di Papua. Maka dari 38 tahun itu ada pasti banyak hal yang sudah kita lewati. Suka duka pelayanan yang juga dijumpai, dialami oleh para leluhur kita, para penginjil-penginjil pendahulu kita, ya, sampai dengan di hari ini. Pertanyaan konkret yang muncul buat kita pada generasi kekinian ini, apa yang harus kita buat untuk gereja ini ketika sampai hitungan kita 38 tahun di usia ini. Di saat yang sama, Bupati Fakfak Untung Tamsil juga mengapresiasi kehadiran Duta GPI dan pelayanan yang dilakukan GPI Papua kepada masyarakat Kabupaten Fakfak
sebagai bentuk kontribusi GPI Papua untuk menopang pembangunan di Fak-Fak. Sebagai pemerintah, selaku juga bupati, dari waktu ke waktu tentu pemerintah itu menjadi mitra. Kita tahu pemerintah menjadi mitra seluruh gereja dalam rangka membangun pembangunan yang terlebih khusus adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita mengambil peran bersama-sama. Karena gereja, saudara umat Protestan khususnya GPI hadir untuk memberikan pelayanan terhadap umatnya. Yang juga merupakan bagian dari pelayanan pemerintah terhadap umatnya. Jadi tidak salah kalau mitra. Nah, kaitan dengan itu khusus pemberdayaan ekonomi, kami memiliki brand, salah satunya adalah gerakan membangun pariwisata dan juga ekonomi masyarakat. Deputi CEO Ekonusa, Cindy Simangunsong, menegaskan pertemuan GPI Papua bersama Ekonusa memiliki tujuan dan sasaran dalam program pembangunan sumber daya manusia gereja yang berkualitas, serta mensupport pemerintah dalam menggagas kebijakan guna menopang seluruh program kerja di tanah Papua, lebih khusus kelompok-kelompok sasaran di GPI Papua. Ekonusa itu di Papua, visi utama kita itu membangun kedaulatan masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, itu kita lakukan dalam berbagai cara memang, mulai dari memastikan hak teritorialnya, lalu untuk mengembangkan ekonominya, membangun kapasitas dari masyarakatnya itu. Tapi juga mensupport pemerintah untuk menyiapkan kebijakan dan peraturan yang dipakai untuk mendukung yang tadi, keberdayaan dan kedaulatan masyarakatnya. Pencanangan Bulan Bakti GPI Papua tahun 2023 dalam usia 38 tahun ditandai dengan dilepaskannya seekor burung merpati oleh Bupati Fak-Fak Untung Tamsil dan Ketua MPS GPI Papua Pendeta Donald Salima, yang disaksikan oleh para hadirin termasuk 20 pimpinan klasis setanah Papua. Acara pencanangan Bulan Bakti GPI Papua 38 tahun berlangsung di pelataran gedung kantor pusat GPI Papua di Fak-Fak. Saudara Sekretaris Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fak-Fak, Ceri Yore berpendapat bahwa pembangunan di kampung bisa berhasil jika ada perubahan mindset dari generasi milenial dan peran serta stakeholder dan tokoh masyarakat secara aktif. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Kampung Malakuli Distrik Karas Ceri Yore menyikapi program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-116 yang akan dilaksanakan di kampung tersebut. Menurut Ceri, perlu ada perubahan mindset yang nyata dari para milenial atau generasi muda. Hal ini, kata Ceri, penting menjadi atensi sebab saat ini kaum muda telah dipengaruhi oleh peradaban modern yang menyeret mereka untuk hidup di luar nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, Pak, itu generasi muda kita itu mulai terpengaruh dengan pergaulan lingkungan yang tidak bagus, maka mulai ke sini bergeser. Ini yang mungkin menjadi PR kita bersama. Memang betul kita mampu, tapi kita memulai dari mana itu sulit. Kita butuh, apalagi di tengah-tengah masyarakat ini, konflik-konflik pribadi, konflik-konflik itu banyak. Kampung Malakuli sendiri memiliki banyak potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan guna peningkatan ekonomi kampung dan warga masyarakatnya. Di sisi lain juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Kampung ini juga memiliki potensi laut yang kaya akan ikan dan potensi lahan yang dapat mendukung peternakan sapi dan kambing termasuk potensi wisata alam. Diharapkan dengan adanya TMMD ke-116 yang akan digelar di bulan Mei hingga Juni 2023 bisa mengangkat semua yang ada untuk kemajuan pembangunan dan masyarakat setempat. Dari Fak-Fak, Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 9 Mei 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.